Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Manna Gereja atau Raja Memasak Klasis Makassar hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kami. Kami diberikan hari yang baru, kami akan menata, kami akan menjalaninya. Namun sebelumnya Bapa, kami datang di hadirat-Mu, hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami, kebenaran firman-Mu kiranya akan menjadi bagian hidup kami menapaki hari ini, sehingga hidup kami senantiasa berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan, surat Efesus pasal 4 ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan saya bacakan bagi kita sebagai berikut. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan adalah salah satu ciri atau tanda kehidupan. Bukan hanya untuk makhluk hidup atau organisme, tetapi juga untuk sebuah organisasi, dalam hal ini adalah gereja Tuhan atau persekutuan. Pertumbuhan menunjukkan sehat tidaknya sebuah persekutuan. Dan persekutuan yang sehat pasti mengalami pertumbuhan. Ibarat pertumbuhan manusia dari bayi hingga tumbuh menjadi manusia dewasa. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana ciri persekutuan yang bertumbuh? Ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus melalui ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, di ayatnya yang ke-15. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Hidup orang percaya berada dalam kebenaran. Orang yang bertumbuh adalah orang yang hidup dalam kebenaran Kristus. Dan mau memberitakan kebenaran itu dengan kasih. Kalau di ayat yang ke-14, Efesus pasal 4, Paulus menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Paulus menggambarkan keadaan yang berbeda, yakni ciri orang yang belum atau yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam iman. Di ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itu berarti orang yang teguh berpegang pada kebenaran, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang menyesatkan. Orang yang hidup dalam kebenaran tahu kemana arah mereka harus bertumbuh, yaitu kepada Dia, Kristus yang adalah kepala, di ayat yang ke-15 bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kristus adalah sumber pertumbuhan sekaligus menjadi tujuan pertumbuhan. Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang saling terkait, pertumbuhan yang saling menopang antar anggota tubuh Kristus sambil terus membangun dirinya sendiri sesuai fungsi dan karunia yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, karunia yang diberikan kepada orang-orang percaya harus digunakan untuk pekerjaan dalam pelayanan demi pembangunan
tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari sebagai gerejanya, sebagai bagian anggota tubuh Kristus, sekalipun sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki fungsi atau peranan yang berbeda. Tetapi hendaknya melalui perbedaan yang ada, melalui karunia-karunia yang berbeda, kita terus saling menopang di dalam kasih untuk menghadirkan pekerjaan-pekerjaan demi kemuliaan Allah dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang terus menjaga dan memelihara, yang terus menuntun kami di dalam kebenaran, yakni melalui firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami terus mengupayakan kehidupan kami, menjadi orang yang terus belajar firman Tuhan, menjadi pribadi yang terus mau belajar firman Tuhan. Sebab dengan belajar firman-Mu, kami akan tahu apa itu kebenaran. Dengan belajar firman-Mu kami akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kami sebagai gereja-Mu, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Perlengkapi kami dengan segala yang baik, sehingga segala yang Tuhan kehendaki boleh kami wujudkan di tengah-tengah karya pelayanan kami, sebagaimana karunia yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami. Kendati pun berbeda-beda, namun biarlah dalam perbedaan yang ada kami terus saling membangun, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga dengan karunia yang Tuhan anugerahkan, kami boleh menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Bapa, terima kasih. Engkau yang memberkati kami menjalani hari ini dalam segala harapan dan kerinduan, dalam berbagai aktivitas pekerjaan bahkan pelayanan. Kiranya hikmat-Mu menuntun kami melewati hari ini, sehingga hari ini boleh kami jalani dengan penuh damai sejahtera karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini pengharapan dan seruan kami. Kami sampaikan di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.